Oh, jadi itu pembunuhannya karena wanita. Nah, jadi memang fitnah dari wanita menyebabkan buta mata dan buta hati sehingga membunuh saudaranya sendiri. Ngeri ya. Maka mataraktu fitnatan adorro ala rijal minan nisa, kata Rasulullah. Mataraktu fitnatan, aku tidak meninggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki kecuali adalah fitnah perempuan. Itu kalau ditarik kasus sekarang banyak loh Ustaz. Jadi karena cemburu buta seorang laki-laki membunuh. Iya. Biasanya kayak gitu itu loh. Maksudnya banyak kasus kayak gitu. Banyak pemuda yang meletri gara-gara patah hati. Iya, karena patah hatimu membuatku beringas. Di awal memang sudah salah bahwa konteks mereka, hubungan mereka kan sudah tidak baik. Jauh dari Al-Quran, pacaran itu. Tapi perlu kita ingat juga hadis Rasulullah juga diriwayatkan oleh Muslim kalau kami tidak salah. Ad-dunya mata, dunia ini adalah Luas. Perhiasan. Perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasannya, perhiasan dunia ini adalah almar'atus sholihah, wanita yang soleh. Dan wanita solehnya tidak bisa didapatkan lewat pacaran. Iya benar sih, nggak mungkin dong, karena orang ya ada sih kasus 1-2 dapat pacar ketika kajian gitu. Yang enggak ada mah. Enggak mas, maksudnya gini loh, terkadang gitu loh. Jangan karena taklim, tapi ya enggak ada sih kayak gitu. Nanti masuknya ke pacaran kan, pacarannya kan. Mungkin gini ya, kalimat tepatnya adalah aku menemukan jodohku ketika taklim. Ada kalau kayak gitu, itu bisa. Banyak teman-teman yang seperti itu. Mungkin menilai kita pacaran, tapi mungkin dia hanya sebatas kenal, ya hubungan tapi sedikit-sedikit gitu aja ya. Seperlunya. Gitu. Lah, tadi kembali ke tadi bahwasanya memang fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Maka tugasnya kita seorang laki-laki, kita punya ibu, kita punya saudari, dan nanti insyaallah, dan kita sudah punya istri semua ya. Alhamdulillah sudah. Kemarin jadi enak nih ngobrolnya ini. Ya, enak. Sekarang sudah. Saya udah nikah. Alhamdulillah. Anda lupa punya istri di rumah. Iya, maka tugas kita bagaimana menjadikan istri kita, saudari kita, ibu kita, keluarga kita itu menjadi sebaik-baik perhiasan. Yaitu menjadi seorang wanita yang soleh. Iya sih Ustaz, pas kemarin alhamdulillah dikasih Allah rezeki anak perempuan tuh langsung berpikir bahwa perempuan amanah yang pendukung kiamat nih. Enggak, maksudnya gini mas, karena ya kayak yang dijelaskan Ustaz tadi ya, bahwa wanita itu aset, benar-benar harus dijaga itu. Langsung seketika itu Ustaz, ketika sudah tahu bahwa perempuan mas, itu langsung berpikir bahwa gila ini tanggung jawab gede banget. Semangat Mas Akram. Maka tadi Mas Akram menyampaikan wanita itu adalah sekolah pertama. Al-ummu madrasatun idza a'data syaban thayyibal akhlaq. Ibu itu adalah sebuah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ketika ibu itu baik, ibu itu kita siapkan dengan baik, maka generasi-generasi yang lahir dari ibu tadi akan menjadi generasi yang hebat. Bahkan kalau kita lihat sejarah, banyak orang-orang hebat lahir dari seorang ibu tanpa memiliki ayah, dalam arti ayahnya sudah meninggal. Siapakah beliau? Siapakah beliau? Sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih para kru sudah membantu jawaban. Sahih. Hostnya harus banyak belajar. Jadi memang Nabi Muhammad dalam kondisi lahir, kemudian masih kecil sampai umur sekian tahun dibesarkan oleh seorang ibu. Oh iya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala juga dibesarkan oleh seorang ibu. Imam Bukhari juga Ustaz. Imam Bukhari kami kurang tahu. Saya ngarang mas, barangkali iya. Kacau. Nah intinya memang kalau ibu itu baik, maka insya Allah akan lahir dari didikan ibu tadi anak-anak yang baik. Nah, bukankah Rasulullah mengingatkan kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan gitu kan? Iya. Tergantung orang tuanya. Karena anak itu lahir dalam keadaan suci. Anak itu beragama Nasrani, Yahudi, Majusi, tergantung orang tuanya. Ini bisa kita tarik. Kita tarik pemahaman. Anak kita jadi anak yang baik, atau anak kita jadi anak yang nakal, anak kita jadi anak yang ahli maksiat. Itu tergantung bagaimana cara mendidik kita.
Tergantung orang tuanya. Berarti gini ya Ustaz. Pertama adalah orang tuanya dulu, keluarganya dulu dalam hal ini. Lingkungan adalah penunjang yang lain, gitu maka kan? ada namanya 3 wasailut tarbiyah. Ada 3. Nah, 3 hal yang menjadi sarana kunci suksesnya pendidikan. Pertama, orang tua. Yang kedua adalah madrasah, sekolahnya. Yang ketiga adalah bi'ah, lingkungan. Ya, lingkungannya. Lingkungan ini bisa masuk lingkungan tempat tinggal, bisa masuk teman bergaulnya. Kayak yang di awal tadi. Iya, sahih. Dan lain sebagainya. Nah, bisa di situ. Kalau orang tuanya sudah mendidik dengan baik, tetapi sekolahnya, mohon maaf, mungkin didikannya kurang baik, maka hasil didikan orang tua akan meleset di sini. Pun sama halnya orang tua mendidik dengan baik, sekolahnya sekolah yang baik, dididik dengan baik, tapi lingkungannya, teman gaulnya buruk, didikan yang kedua ini meleset. Kuat yang lingkungan yang buruk ini. Oh, berarti sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ini kita membahas pergaulan, tapi ternyata kalau kita gali masuk ke tarbiyah ini. Dan yang paling penting itu gini. Tapi itu benar sih Ustaz. Sebuah nikmat, sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah bahwa kita dikasih orang tua yang Islam, faham agama, mengarahkan. Terus kok kita bermaksiat di luar sepengetahuan orang tua itu sangat disayangkan. Iya. Jadi tapi muncul pertanyaan Mas. Gini, iya tadi saya sudah siap sih. Jadi sebenarnya orang tuanya sudah mendidik di sekolah dengan baik, tapi dia dasarnya. Nah itu gimana Ustaz? Apa maksudnya apa memang nek kayak gitu orang tua sudah terlepas dari hukum itu? Karena ya pancen mau bocah sing rapati cedok. Yang jelas kewajiban orang tua adalah mendidik, mengarahkan, membimbing. Tatkala itu sudah dilakukan dan anaknya itu nakal lantaran dari faktor luar, pengaruh yang lain, insya Allah sudah rufi al-qalam. Kecuali kalau orang tuanya di tengah-tengah proses itu menyerah sakar PDW, maka ini tugasnya belum selesai, dia sudah. Yang perlu dicontoh itu Nabi Nuh ketika mengajak anaknya naik ke atas perahu sampai titik darah penghabisan. Nggak mungkin dia bilang, kan nggak ada satu riwayat pun sampai titik darah penghabisan. Nggak ada sampai titik darah penghabisan. Ya itu nanti masuknya ke tarbiyah. Ya itu perlu kita bahas ya Ustaz. Ternyata saling berkaitan gitu loh. Kalau kita bahas masalah pergaulan, tarbiyah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dilepaskan. Tapi kita selesaikan dulu yang ini Ustaz. Yang masalah tadi sampai ke pergaulan laki-laki perempuan ya. Laki-laki perempuan. Insyaallah. Ini baru membahas perempuannya tadi ya. Bahas perempuannya. Ya, lah ini pergaulan kita laki-laki dan perempuan otomatis. Kalau kita di sekolah atau di kampus atau di ruang kerja kan tidak mungkin kita menyendiri, uzlah menyendiri, tidak berinteraksi dengan perempuan, bersosial, tidak bersosial dengan perempuan. Karena untuk preventif agar tidak terjerumus pergaulan saya akan menyendiri. Nah, itu kan saya rasa tidak akan mungkin. Dimanapun kita berada pasti seorang laki-laki akan tiba saatnya berinteraksi dengan perempuan, perempuan berinteraksi dengan laki-laki. Kita beli bensin di SPBU, kalau yang melayani perempuan, nggak jadi karena perempuan. Atau ketika ditanya diam saja. Berapa Mas? Jangan tanya aku Mbak, jangan tanya. Nah ini kalau memang tidak bisa terlepas dari interaksi. Kan pertanyaannya, boleh enggak laki-laki dan perempuan itu berinteraksi? Melakukan sosial, hubungan sosial gitu. Boleh, sebatasnya. Hukumnya adalah mubah, boleh. Kita lihat riwayat-riwayat yang ada pada zaman Rasulullah dahulu, bagaimana seorang sahabiah itu bertanya pada Rasulullah. Seorang sahabiah bertanya pada Rasulullah, seorang sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah. Ini kan ada interaksi, kan ada interaksi di situ ya. Nah, itu kalau kita tengok di situ hukumnya adalah mubah. Akan tetapi karena wanita tadi zuyyina linnas, kita dijadikan indah pada mata kita, ini wanita. Termasuk wanita itu melihat laki-laki juga indah. Apalagi kalau laki-lakinya dumal, sugih, ya, sahih. Kemudian dumansibah, mansib, kedudukan ini tinggi, jabatan ini tinggi. Lurah, direktur, manajemen, PNS. Polisi. PNS itu
Jabatan coy. Iya. Mertua. Yang terakhir apalagi Jamal, ganteng sih. Ganteng. Komplit. Terima kasih, Ustaz. Putih, sugih, lurah. Itu maka dijadikan indah juga bagi perempuan. Ya. Kan kita sering dengar ya, ada ibu-ibu yang cerita, wah Kai Pak Kai, Mas Kai, apa sekolahnya tinggi, ganteng, dicari banyak perempuan. Nah, itu kan dijadikan indah pada pandangan kami. Ganteng, Mas Agung semua itu. Ya biasa pengantin muda emang kayak gitu, Ustaz. Gak apa-apa, kita maklumin aja. Tunggu tanggal mainnya. Terus gimana, Ustaz? Jadi tidak hanya laki-laki itu dijadikan indah melihat perempuan, tapi perempuan juga melihat laki-laki juga sama-sama gitu ya. Maka harus ada batasan-batasan. Di antaranya adalah ketika kita berhubungan ya sewajarnya, berkomunikasi sewajarnya, ya, secukupnya, sewajarnya saja. Kemudian ketika bertemu atau baru ngobrol itu kita harus menahan pandangan. Menahan pandangan untuk memandangnya gitu, Ustaz. Pandangannya sekali aja, coy. Kan katanya kalau sekali itu nggak dosa ya, Ustaz? Atau gimana? Nanti ada hadisnya. Ketika itu kalau kami tidak salah itu nasihatnya Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la tutbi'in nadratan namrah. Kamu jangan, wahai Ali, janganlah kamu mengikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain. Oh gitu. Wa innalaka fil ula. Kalau kamu yang pertama itu tidak sengaja, lu lihat perempuan tidak sengaja itu mubah, bukan dosa. Belum dosa. Ya. Maka walaisat laka al akhirah, dan bukan bagimu yang kedua. Maksudnya yang kedua itu sudah dosa. Oh berarti gini, Ustaz. Ih, cewek. Ora pisanan gak ngono. Kan gini. Numpak bis. Astagfirullahaladzim. Enggak, numpak bis. Iya. Wah, yang kedua itu loh. Kok Anda fasih sekali, Mas? Kita ini pengamat. Oh, pengamat. Oke, lanjut, Ustaz. Cahnom. Ya itu tadi. Jadi menahan pandangan. Kalau kita sebagai laki-laki melihat perempuan, apalagi kita baru ngobrol, kita merhatikan wajahnya, apa yang terjadi di dalam hati kita? Berdebar, Ustaz. Setan akan berbisik, ayu nih. Nanti akan muncul seperti itu. Benar. Maka harus imajinasi muncul ya, Ustaz. Akan muncul seperti itu. Makanya nggak boleh memperturutkan gitu ya, Ustaz. Maka itu hubungannya dengan hati, bagaimana kita membersihkan hati kita. Tapi ini memang ya tadi fitnah terbesar bagi laki-laki. Nah, jadi menjaga pandangan yang pertama. Termasuk tadi ada perempuan biasanya kan tadi ya. Ya kan, yang pertama kan belum dosa, Ustaz. Jangan berkedip, Ustaz. Lama. Iya, lama. Nggak bisa, kalau natural itu ya lihat sewajarnya. Tapi yang kedua biasanya. Karena daya tarik menarik itu kuat ya magnetnya. Iya, magnetnya kan semacam dibelokkan terus. Istighfar. Astagfirullah. Itu bukan yang halal. Yang paling indah itu adalah yang halal. Bisa dicatat. Baru, Ustaz. Nggak tahu dia itu memang sekarang gitu. Hari ini semangat sekali ya. Dua pertemuan ini semangatnya luar biasa. Barang dosa ya bangga ya. Ini harus dikoreksi loh. Tapi ini kita ingat loh, ini Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ali loh. Iya. Kelasnya Ali loh. Sahabat dikatakan seperti itu, apalagi kita. Zaman sekarang ini dibandingkan zaman dahulu, zamannya para sahabat, wanita itu pakaiannya lebih tertutup daripada zaman sekarang. Sekarang hawanya kan panas, Ustaz. Kurang kain. Enggak, kain ada, hawanya panas. Setelnya, iya betul. Memang benar style. Budaya, gaya. Style cuaca panas itu begitu. Isis. Ada seorang ustadz kalau tidak salah itu ya. Kami pernah dengar dari beliau menyampaikan kuliah di universitas di Inggris, kuliah Islam. Iya. Kuliah Islam. Itu menyampaikan di sana itu sekolahnya sekolah Islam tetapi pakaiannya pakaian barat. Oh, kok bisa? Bebas. Karena sekolahnya di Inggris. Cuma namanya sekolah Islam. Gitu. Nah, itu kan budaya barat. Lah, budaya barat masuk ke dalam budaya Islam. Sekarang ini kita lihat banyak sekali wanita-wanita muslimah kita itu berpakaian berjilbab tetapi masih menampakkan aurat. Nah, ini juga PR. Benar-benar. Biar fleksibel, Ustaz. Makanya mungkin dibikin ketat gitu. Nah, itu tanpa sengaja kita terserang oleh budaya barat. Bahkan
Salah seorang Habib itu menyatakan kalau yang namanya modern itu berdasarkan pakaian yang semakin minim, semakin seksi, semakin seksi, semakin modern. Maka yang paling modern adalah binatang. Orang gue kelambi. Itu saya teringat gini sih, kayak ucapannya Buya Hamka kalau nggak salah. Kalau kamu hidup sekedar hidup, babi di hutan pun juga hidup. Luar biasa. Kita itu sebagai orang Islam itu ada batasan. Nah, kemudian terus apa, Ustaz? lanjut ya. Menjaga pandangan, terus menjaga pandangan kita atau tadi apa? Menjaga pandangan, terus yang kedua adalah ketika kita berhubungan hendaknya tidak berdua. Jadi mungkin kita ada hajah, ada kebutuhan mau berinteraksi dengan seorang perempuan atau seorang perempuan dengan laki-laki, hendaknya tidak berdua, melibatkan di tempat umum atau ngajak mahramnya, ngajak temennya. Gitu ya, jangan ngajak di tempat sepi. Nah, kan biar konsentrasi, Ustadz. Kadang langsung gitu. Kita di taman aja kan teduh. Gitu. Makanya ketika ta'aruf itu ada pendampingnya yang mahram, benar sekali. Oke, selanjutnya kan zaman sekarang kita tidak lepas dari HP. Kalau lewat HP? Nah, sama ini. Kalau lewat HP ya kita sewajarnya. Masa HP nemenin Ustaz? Bikin grup. Iya benar. Tapi kalau misal gini Ustadz, kalau kita tarik sekarang kan semuanya lewat HP. Apalagi kan ini masa PPKM ya, nggak boleh ketemu. Alasannya, aku kan ngingetin kebaikan, ngingetin sholat. Padahal chatting berduaan itu gimana Ustaz? Yuk tahajud. Chatting berdua. Ini masuknya pacaran nanti ya. Masuknya sudah ranah pacaran. Belum pacaran atau baru TTM? Ya belum, kan tadi konteksnya kalau misalnya kita mau berinteraksi kan harus ngajak teman. Itu kalau ketemu langsung. Tapi kalau lewat WhatsApp gimana? Lewat WhatsApp ya tadi kan kita harus sewajarnya. Ketika sudah tidak wajar, dalam arti udah menyimpang nih. Kita kenapa WA? Contoh sudah makan belum? Terus mengingatkan pada yang kebaikan, contohnya tahajud, bangun jam 2 malam, bangun WA si dia. Ayo bangun uhti. Itu kan sudah tidak masuk ke ranah yang wajar. Makanya jadi karena mungkin gini, jauh di mata dekat di doa. Enggak. Jadi wanita itu yang punya integritas itu loh. Gimana? Bangun uhti, tahajud, padahal yang sono itu apa? Subuhnya aja jadi duha. Dari subha. Subuh, duha. Custom. Ngingetin jam 3, padahal di sana lagi gaming. Ini ada hadis yang bisa kita kaitkan dengan HP. Ada. La yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa ma'adil mahram. Tidaklah seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahram. Atau hadis satunya la yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa wasalisuha syaiton. Kecuali kalau berdua-duaan, kecuali yang ketiga adalah setan. Maka ketika WA-an mania dengan si dia. WA-an mania. Otomatis mania. Kan yang ketiga adalah setan. Kalau sudah dekat lewat WA, obrolannya semula mungkin baik-baik, nanti timbul rasa. Akhirnya WA-nya nanti chatnya chat yang tidak baik menjerumusnya. Dan itu bisa kita tarik ke sini loh. Kalau tadi zaman dahulu secara zahirnya yang dilarang berdua-duaan fisiknya. Tapi kalau berdua-duaan, yang satu di sini, yang satunya di mana? Di Ngerampal atau di Masaran ini? Masaran. Ngerampal aja. Oh, Ngerampal. Iya. Kok beda ya? Ini ngomongin apa? Ya. Lah, contoh masih dalam proses pacaran ya, teman tadi ya. Teman PDKT. Yang satu di sini, satunya di Ngerampal atau di Masaran lah biar adil. Iya. Oke, start. Lah itu kakak kamu di mana? WA-an gitu ya. Itu kan dari pagi sampai malam, tengah malam bahkan masih nyekel WA, berduaan, WA seakan-akan ada di sampingnya. Nah ini kan berarti masuk ke ranah tadi. Ranah mendekati zina berarti Ustaz? Ranahnya mendekati zina. Nggak mungkin coy, 1 jam, 2 jam, 3 jam seharian itu cuma WA-an. Pap. Oh, pap foto. Kamu lagi apa? Aku sedang bercocok tanam di sawah. Pap. Video call kan? Video call. Dan setan akan membisikkan menjadi jembatan itu. Asik. Video kan enak ini. Makan apa? Aku lagi makan sega. Bersama gereh pedek. Ayo mending bakso yang kemuning. Berarti tetap nggak mungkin ya Ustaz.
Kayak misal kadang strategi ini loh Ustaz. Misal sekolah nih. Pinjem buku awalnya. Nulis nomor HP. Ya, Mbak pinjem buku nanti. Awalnya gitu, terus habis itu, oh ya Mbak, bab ini kamu tahu nggak gitu. Pura-pura nanya pelajaran. Ya, padahal itu kesempatan. Nggak akan ada apa-apa. Terus kalau habis itu tuh Ustaz, habis itu kalau kita chattingan terus nggak mungkin dong. Enaknya ketemu ngobrol langsung. Nah, itu kan buah dari situ. Tiap hari kita chatting, malamnya kita calling, tapi akhirnya kamu ghosting. Kan seperti itu. Dan cintaku bertepuk sebelah tangan. Ustaz update sekali. Yoi. Iya. Ini yang ngajarin kan Mas Akram. Loh, kok saya? Mas Akram itu yang ngajarin saya, Ustaz. Harusnya berterima kasih pada saya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Yang